Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, jemaah rahimakumullah. Mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وولاهم إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita sudah berada di tanggal 25 Syawal. Tinggal 5 hari lagi waktu Syawal ini akan berakhir. Maka kalau barangkali di antara kita ada yang belum menyelesaikan saum 6-nya, masih punya kesempatan kita untuk menyelesaikan saum 6 di bulan Syawal ini. Walaupun ini sunnah, tapi rugi rasanya kalau kita tinggalkan, karena sangat luar biasa nilainya. Dikatakan Rasulullah, siapa yang berpuasa 1 bulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama halnya dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi kita tetap dianggap sebagai orang yang dalam keadaan saum, dalam keadaan berpuasa. Setiap hari dianggap dalam keadaan berpuasa sampai kita bertemu Ramadan tahun depan. Tentu hadis ini banyak pelajarannya. Salah satu pelajaran yang ingin Rasul sampaikan kepada kita semua adalah agar suasana Ramadan itu tidak hilang. Suasana Ramadan tidak hilang. Yakinlah kalau tidak puasa 6, itu suasana Ramadannya cepat hilang, cepat berlalu. Apa itu suasana Ramadan? Suasana keimanan. Itu suasana Ramadan namanya. Suasana ketaatan kita kepada Allah. Suasana kedekatan kita kepada Allah. Suasana di mana kita ingin terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah suasana Ramadan. Suasana itu jangan cuma ada di bulan Ramadan. Baru 1 Syawal sudah ampih baca Quran. Misalnya seperti itu. Tadi kan di Ramadan kita setiap hari baca Quran. Ada yang target 1 hari 1 juz, ada yang khatam sebulan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan sampai baru 1 Syawal hilang sudah, kada baca Quran lagi dah. Ini berarti hilang suasana Ramadan. Tadi di Ramadan saban malam kita tahajud, kita kuat tarawih, kita kuat bangun malam tahajud qiyamul lail.
Nah, jangan sampai begitu Syawal sudah langsung hilang suasana itu. Rasulullah menghendaki supaya suasana Ramadan itu jangan hilang. Maka kita terus dalam keadaan yang dinilai sebagai orang yang berpuasa kalau kita mengerjakan ibadah som 6 di bulan Syawal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mampu menjaga suasana Ramadan itulah yang dikatakan orang yang kembali kepada fitrah. Syawal ini disebut sebagai Idul Fitri. Kembali kepada fitrah itu. Yang orang menganggap bahwa kembali fitrah itu diartikan kembali suci, kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Dan itu memang benar. Kalau seandainya suasana Ramadan tadi tidak hilang. Ramadan itu dalam hitungan Hijriah adalah bulan yang ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang ke-9. Seolah-olah Ramadan itu kita masuk ke dalam rahim ilahi. Sebagaimana kita dalam rahim ibu kita itu di sana ditempa, di sana digodok, di sana diambil janji sumpahnya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu peristiwa alam arham dalam perut orang tua kita, mama kita. Semua kita diambil sumpah janji oleh Allah. Janjinya itu kita katakan Tuhan kita Allah. Tidak ada yang lainnya. Tujuan hidup kita Allah, tidak ada yang lainnya. Ramadan itu untuk itu, supaya kita sadar bahwa hidup kita ini tujuannya Allah. Itulah perlunya Ramadan. 11 bulan barangkali orang hilang tujuan hidup ini. Banyak orang tujuan hidupnya cari harta, cari pangkat, cari kedudukan, cari popularitas dan sebagainya. Maka masuk Ramadan, manusia menyadari bahwa tujuan hidupnya itu untuk Allah. Seperti seorang anak yang dalam rahim ibunya, yang dia hanya bertujuan kepada Allah, dia katakan qalu bala syahidna. Ketika dia ambil janjinya oleh Allah, dia katakan kami saksinya Allah, Engkau Tuhan kami. Begitu kita lahir dari Ramadan masuk Syawal. Syawal itu dalam bahasa Arab diartikan sebagai arti bulan itu matahari terbit Syawal. Ramadan bulan pembakaran. Jadi bulan-bulan Hijriah itu setiap bulan itu ada artinya. Safar, Siprun artinya kuning. Setiap bulan itu punya artinya. Muharram, haram, kata-kata dari haram. Semua punya arti. Zulhijjah, Zulqa'dah, semua punya artinya. Syawal itu artinya adalah matahari terbit. Seolah-olah seperti awal kehidupan. Bukankah kalau matahari terbit itu awal kehidupan? Simbolnya matahari terbit, kita sudah mulai menatap hidup baru, menapaki hidup baru. Ramadan 1 bulan kita lahir kembali, Syawal menapaki hidup baru, memulai kehidupan yang baru. Di mana dalam kehidupan yang baru itu kita benar-benar menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kita praktekkan dalam hidup itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Itu namanya fitrah. Orang yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu nilai kemanusiaan? Seluruh nilai kebaikan itulah nilai kemanusiaan yang diajarkan Allah lewat Ramadan. Nilai pengorbanan. Dalam Ramadan kan ada pengorbanan. Walaupun kita lapar, lemas badan kita, tidak mau kita makan, kita mau berkorban. Nilai pengorbanan. Maka orang yang benar Ramadannya itu selama 11 bulan pasti tumbuh semangat pengorbanan dalam jiwanya itu. Semangat pengorbanan, semangat perjuangan, semangat membela agama Allah lahir dalam jiwa-jiwa orang yang sudah benar melaksanakan Ramadan tadi itu. Nilai pengorbanan, nilai kejujuran. Ada tuh dalam Ramadan nilai kejujuran. Walaupun orang tidak melihat, tidak mau kita makan. Jujur, nilai kejujuran. Maka orang yang benar Ramadan 11 bulan ini pasti jadi orang yang jujur. Kebaikan yang Allah titipkan kepada kita seharusnya tidak boleh berubah. Yang namanya fitrah itu tidak berubah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum 30 ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Nah, itu di Ramadan kan kita disuruh menghadap kepada agama yang lurus. Perhatikan Ramadan tadi. Fitratullahi allati fataran nas. Fitrah Allah ketika dia menciptakan manusia dan diberikannya fitrah itu kepada manusia.
La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah fitrah, tidak boleh berubah. Kalau kita lahir sebagai manusia, maka ketika menjalani proses hidup juga tetap sebagai manusia. Karena banyak orang hilang fitrah dirinya. Lahirnya manusia, dia jalani kehidupan tidak seperti manusia. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Ini orang yang hilang fitrahnya itu. Yang serakah itu kan bukan manusia. Yang serakah itu monyet. Yang keras hati itu bukan manusia. Yang keras itu batu. Maka adik-adik orang mengatakan kul kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kalian seperti batu atau besi. Batu yang keras, besi yang berkarat. Ada manusia seperti itu, hatinya seperti batu, bahkan Allah katakan lebih keras dari batu. Datanglah Ramadan supaya manusia lembut hatinya. Dilembutkan hatinya lewat Ramadan. Hilang kekerasan hati kita. Kalau sudah mendengarkan ayat Allah yang hak dan benar, cepat tersentuh hati kita. Itu orang lembut hati. Kalau mendengarkan pesan ayat Allah itu hatinya yang keras, lembut langsung. Sadaqta. Benar engkau ya Rasulullah. Benar engkau ya Allah. Kalau mendengarkan firman Allah, langsung hati itu tunduk. Tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, harus sujada wa qiyamah. Tunduk sujud. Qurata wa asiyah. Pagi siang malam dia berzikir kepada Allah. Nah ini orang-orang yang fitrahnya kembali. Jadi jangan dibiarkan yang tumbuh subur dalam diri manusia itu, dalam diri kita keburukan. Tumbuhkan kebaikan. Itu namanya fitrah. Orang yang mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang telah dia dapatkan di bulan Ramadan, dipertahankannya selama 11 bulan ini. Ayo baca Qur'annya jangan berhenti. Ayo sholat malamnya istiqomah. Ayo zakat infak sedekahnya. Ayo bicaranya dijaga. Kan kalau Ramadan kita menjaga kata-kata kita. Tidak mau kita ngomong kotor. Tidak mau kita ngomong jorok. Tidak mau kita berbohong. Kita takut batal puasa kita. Cacat puasa kita. Kita jaga tutur kata kita. Kita jaga tindakan kita. Bisa nggak 11 bulan ini tetap terjaga seperti itu. Kalau mampu kita jaga, berarti kita tetap dalam suasana Ramadan. Kalau mampu kita jaga, berarti kita fitrah sebagai manusia. Tidak berubah. Jangan jadi batu, jangan jadi besi. Atau Allah katakan dalam Quran, kul kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ada begitu tuh teguran Allah. Karena banyak manusia mau jadi monyet, mau jadi batu yang keras, mau menjadi besi yang berkarat, itu tidak fitrah. Fitrah manusia, lahir sebagai manusia, jalani kehidupan tetap sebagai manusia, dan mati pun tetap sebagai manusia. Dan untuk menjaga fitrah ini bukan sesuatu hal yang mudah. Untuk ada dalam rel kebaikan, untuk ada dalam jalan kebaikan, itu bukan sesuatu yang mudah. Allah itu memberikan kepada kita dua jalan ini. Wa hadainahun najdain. Telah kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jalan yang buruk, ada wa taqwaha, ada jalan yang takwa. Allah tunjukkan dua jalan. Kita pilih jalan yang mana ini? Wa hadainahun najdain. Falaqatahamal 'aqabah. Mengapa kalian tidak menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Lihat Bapak, ini ayat surah Al-Balad, surah 9, surah ke-90, ayat 10, 11, 12. Mengapa tidak kalian tempuh jalan yang sulit dan mendaki? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ditanya, kita mau jalan yang mudah atau jalan yang sulit? Mau jalan yang mendatar, enak, atau jalan yang sulit dan mendaki? Rata-rata manusia inginnya itu jalannya mudah. Kalau bisa hidup itu mudah terus. Waktu muda kita poya-poya, waktu tua kita kaya raya, mati masuk surga. Maunya manusia kayak gitu tuh hidupnya tuh. Mudanya poya-poya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Kira-kira bisa nggak begitu? Kebanyakan manusia mau hidupnya yang mudah. Jalan yang buruk memang mudah. Tetapi jalan kebaikan kata Allah, falaqtahamal 'aqabah. Tidak akan kalian tempuh jalan yang sulit dan mendaki. Jadi Allah tuh seolah-olah memberikan, hei manusia orang beriman khususnya, tempuh jalan yang sulit dan mendaki. Bukan jalan yang mudah. Ketika Bilal sudah menjadi gubernur di Syam, waktu zaman Khalifah Umar, lalu sahabat-sahabat berkata kepada
Bilal bin Rabah. Bilal, sekarang sudah kau rasakan manisnya iman. Lezatnya iman, nikmatnya iman sudah kau rasakan sekarang. Apa jawab Bilal? Kalian salah. Aku merasakan nikmatnya iman bukan sekarang. Ku rasakan nikmatnya iman itu ketika aku di batu, ditarik oleh kuda, di situ aku merasakan nikmatnya iman. Bukan ketika dia nyaman, bukan ketika kaya raya, justru ketika dalam kesulitan, kesusahan, ditekan, penderitaan, kemelaratan, di situ aku merasakan lezatnya iman. Wa hadainahu najdain. Jalannya sulit dan mendaki. Jadi dalam hidup Bapak, kalau kita hidup nyaman terus, curigai juga. Hidupnya nyaman terus, enak terus, tidak ada ujian, curigai itu. Karena jalan Allah itu jalannya sulit dan mendaki. Ketika dicaci orang, ketika dipitnah orang, ketika dibenci orang, nah itu dia. Ketika Abdul Somad itu diusir dari Singapura, di situ tuh. Itulah jalan yang sulit dan mendaki. Orang beriman itu dia senang merasakan ujian iman tuh. Dia rasakan kelezatan iman. Bukan ketika disanjung puji, bukan. Bukan ketika popularitas, bukan. Ketika kita diterpa berbagai macam ujian, musibah, di situ terasa lezatnya iman. Itu yang dikatakan Bilal. Aku merasakan nikmatnya iman bukan ketika jadi gubernur, tapi ketika aku ditimpa batu, ditarik dengan onta, di tengah terik matahari, pasir yang panas, di situ aku rasakan lezatnya iman. Ia katakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ditempuh dua jalan, pilih jalan yang mana, sulit atau mendaki. Kata Allah, pilih jalan yang sulit. Orang beriman siap menempuh jalan Allah, walaupun jalan itu sulit dan mendaki. Tetapi yakin kita insya Allah akan sampai ke puncak tujuan, karena ada Allah yang selalu menolong kita. Akan ada Allah yang memberikan pertolongannya kepada orang beriman, walaupun terasa berat, walaupun terasa sulit, tapi Allah insya Allah akan menolong kita. Ketika kita dikasih Allah kekayaan, kita berani berkorban untuk jalan Allah. Itu mudah atau sulit, Bapak? Bapak Ibu, kita punya uang dan kita berani berkorban untuk agama Allah. Dikasih Allah uang 100 juta, 50 juta untuk agama Allah. Itu mudah atau sulit? Itu sulit. Sulit itu tidak mudah dilakukan. Kalau ada orang yang mampu melakukannya, itu tanda dia bersama rahmat Allah. Berani berkorban untuk agama Allah. Sulit dan mendaki jalan. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalan sulit mendaki itu? Fakku raqabah, lepaskan dari perbudakan. Jadi yang paling susah dalam hidup itu melepaskan perbudakan. Dulu namanya perbudakan, kan ada manusia dijual dulu. Sekarang perbudakannya beda. Diperbudak harta, itu perbudakan tuh. Lalu orang jadi bakhil, lalu orang jadi serakah, diperbudak oleh kekuasaan, lalu orang menghalalkan segala macam cara untuk dapat kedudukan, diperbudak oleh kemewahan, diperbudak oleh anak, istri dan sebagainya, diperbudak oleh dunia. Kata Allah, lepaskan diri dari perbudakan, dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk mampu melepaskan diri dari perbudakan dunia ini. Hampir rata-rata manusia dia rela dirinya diperbudak oleh dunia, mati-matian ngejar dunia ini. Habis waktunya tersita untuk ngejar dunia. Dari pagi sampai sore, lembur sampai malam kerja, cari dunia terus. Tidak sempat lagi bangun malam. Tahajud sudah tidak bisa lagi. Dia berletih-letih terus yang hari itu untuk dunianya. Malamnya dia tidur nyenyak, lupa untuk ibadah sama Allah. Habis waktunya, nanti setelah mati baru dia menyesal. Ternyata waktunya terbuang sia-sia, dan apa yang dia bela mati-matian di dalam kubur tidak mampu mendorong dirinya sedikit pun. Hartanya, anaknya, kerjaannya, apa yang dia kumpulkan tidak mampu mendorong dia sedikit pun, tidak berguna. Nah, maka kita kalau dikasih Allah umur masih ada, gunakanlah untuk berjuang ke jalan Allah. Tempuhlah jalan Allah, walaupun jalan itu sulit dan mendaki. Tempuh. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Mereka siap menempuh segala macam kesulitan untuk membela agama Allah ini. Nah, orang yang benar Ramadan itu semangat itu ada di 11 bulan berikutnya ini. Semangat untuk memperhatikan bagaimana ambil andil dalam perjuangan membela agama Allah ini. Jangan cuma jadi penonton aja kita, ikut bertarung, ikut berjuang di tengah-tengah. Tolong agama Allah dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya kedudukan dengan pulpennya.
dengan keputusan-keputusannya, dengan kebijakan-kebijakannya. Yang punya ilmu dengan ilmunya nolong agama Allah. Nah, ini orang yang tetap dalam fitrah dirinya. Fitrah itu tidak berubah. Tujuan utama penciptaan manusia, apa tujuan ciptaan pertama manusia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah, untuk mengabdi kepadaku. Itu tujuan utama Allah ciptakan kita ini sebagai manusia. Tidak boleh berubah. Jangan nyembah batu, jangan nyembah pohon, jangan mengabdi kepada yang lainnya. Jadilah kita ini abdi Allah. Jadilah kita hamba Allah. Jangan menghamba kepada dunia, tapi jadilah hamba Allah. Nah, itu fitrah kita seperti itu, Bapak. Jaga fitrah diri kita sampai mati, tidak boleh berubah. Dan untuk menjaganya bukan hal yang mudah, perlu semangat, perlu kerja keras. Untuk bertemu Allah ini bukan perkara mudah, perlu kerja keras. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maka dengan kerja keras itu engkau bertemu dengan Rabbmu Allah, famulaqi. Kau akan bertemu Allah dengan usaha kerja kerasmu itu. Bukan orang-orang yang malas. Di rumah banyak melamun, banyak guring, banyak menghayal. Itu tidak ada begitu. Orang-orang yang mau ketemu Allah kerja keras. Malam nih pengajian, subuh ngaji lagi, siang belajar lagi, malam kerja lagi, malam tahajud, baca Quran, kerja keras untuk jalan Allah. Karena yang mampu bertemu Allah, Allah katakan surah Al-Insyiqaq ayat 6, itu adalah orang-orang yang kerja keras di jalan Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan terlalu kalian berletih-letih mengejar dunia ini. Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, jangan kalian terlalu berletih-letih mengejar dunia. Jangan berletih-letih. Lalu karena sudah letih, malam tidak bisa lagi waktu untuk ibadah kepada Allah. Sedang aja, secukupnya saja. Tetap kita usaha dunia tidak kita tinggalkan, tapi jangan lupa untuk ibadah kepada Allah. Karena itu yang paling utama. Yang paling utama itu ibadah kepada Allah. Nah, orang yang mampu memahami ini, maka setiap fasilitas yang Allah berikan kepada dirinya pasti dia bawa kepada jalan Allah. Inilah fitrah tuh yang tidak berubah. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh berubah. Manusia jangan sampai berubah jadi batu. Manusia jangan berubah jadi besi. Manusia jangan berubah jadi hewan. Lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati tetap sebagai manusia. Fitrah la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tegak lurus nih, kita nih manusia tegak lurus nih. Kepala kita di atas, tegak lurus begini. Perut sek di bawah. Jangan sampai mukibban ala wajhihi, terjungkir balik. Ada yang mengatakan manusia itu terjungkir. Dia berjalan, kepalanya di bawah, kakinya naik ke atas. Surah Al-Mulk, mukibban ala wajhihi, terjungkir. Kepalanya ke bawah, kaki naik ke atas. Apa maknanya nih? Ini artinya manusia yang mengatur dirinya adalah seknya, yang mengatur dirinya adalah perutnya. Hidupnya itu yang dia pikirkan itu aja. Bagaimana dapat kenikmatan dunia, bagaimana dapat kebutuhan perut itu terpenuhi. Ini namanya mukibban ala wajhihi. Manusia hidupnya bukan untuk makan, hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dia mencari makan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jangan dibalik, ibadahnya untuk cari makan. Nah, ini bahaya. Pokoknya beribadah supaya dapat makan sekalinya. Terbalik namanya, ini terbalik. Manusia demikian, kata Allah. Jagalah fitrah kita ini sebagai manusia. Itu namanya Syawal. Maka Syawal tadi diartikan matahari terbit, song-song Syawal ini dengan semangat perubahan. Mulailah hidup kita lebih baik lagi. Harus lebih baik. Ramadan itu dia sebagai barometer. Titik tengahnya dia untuk mengukur bagaimana sebelum dan sesudahnya. Ramadan itu dia menjadi media dari Allah itu untuk kita merubah, untuk melihat bagaimana ibadah kita sebelum dan setelah Ramadan. Barangkali sebelum Ramadan kurang baik, kita Ramadan, maka setelah kita dilatih lewat Ramadan ini, setelah Ramadan berubah untuk lebih baik lagi. Jangan sampai tidak ada perubahan. Jangan sampai kita justru penurunan. Harus peningkatan kualitas. Kualitas kita ini meningkat. Bertambah umur, bertambah meningkat kualitas kita. Bertambah umur, bertambah keikhlasan.
Bertambah umur, bertambah kesabaran. Bertambah umur, bertambah rasa syukur. Bertambah segala macam nilai kebaikan. Nah, inilah orang yang benar dalam hidup tadi. Ini orang yang mampu menjaga fitrah dirinya sebagai manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa jaga diri kita ini? Bagaimana mampu tetap dalam fitrah manusia ini? Maka Allah turunkan petunjuknya Al-Quran. Quran itu untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia. Quran itu memanusiakan manusia. Quran itu adalah kitab Allah supaya manusia tetap dalam keadaan manusia. Diturunkan petunjuknya Al-Quran. Maka jangan sampai, makanya Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan hari puasa itu sempurna. 30 hari bulan Syawal Ramadan, 1 bulan Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal. Itu namanya walitukmilul iddah, sempurna. Sempurna Ramadan. Setelah sempurna Ramadannya apa? Walitukabbirullah, besarkan Allah, agungkan Allah. Tugas kita setelah Ramadan adalah sekarang membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini buat status bagus. Orang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Siapakah orang besar itu? Orang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Orang kecil, orang kerdil adalah orang yang hanya membesarkan dirinya sendiri. Ulangi lagi ini. Orang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Orang kecil adalah orang yang hanya sibuk membesarkan dirinya sendiri. Walitukabbirullah, membawa pesan kepada kita semua, besarkanlah Allah. Lewat harta kita, kekuasaan kita, ilmu kita, apapun yang kita miliki, besarkan Allah dengan itu. Bukan kita membesarkan diri kita, berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Besarkanlah Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya dengan itu kalian bisa jadi orang yang bersyukur. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian pada akhirnya supaya kita jadi orang yang kembali pandai bersyukur kepada Allah. Tugas utama iblis adalah menghilangkan rasa syukur. Ingat Bapak Ibu sekalian, tugas utama iblis adalah menghilangkan rasa syukur. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, kami serang manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak dapati kebanyakan mereka itu kecuali mereka itu tidak bersyukur kepada Allah. Ayatnya ada, ayat Qur'annya ada. Engkau dapati kebanyakan mereka tidak bisa bersyukur, hilang rasa syukur. Makanya Ramadan itu kata Allah akhirnya wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kalau manusia tidak pandai bersyukur Bapak Ibu, pasti lahir segala macam keburukan. Dari mana datangnya keburukan? Karena tidak punya rasa syukur. Maka manusia jadi serakah, jadi bakhil, dengki, dendam, benci sama orang lain. Kenapa? Kurang rasa syukur. Kenapa orang mencuri? Karena tidak pandai bersyukur. Kenapa orang koruptor? Tidak bersyukur. Orang sombong, angkuh, kenapa? Tidak bersyukur. Maka kata Allah, wala'allakum tashkurun. Kembalikan rasa syukur yang telah hilang tadi. Lewat Ramadan kita dididik, setelah itu kembalilah rasa syukur itu. Dan tanda bersyukur itu adalah abdan syakura, beribadah kepada Allah. Itulah tanda syukur. Maka orang semakin bagus kualitas ibadahnya, semakin bersemangat ibadahnya, semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka menunjukkan semakin besar rasa syukurnya itu. Semakin besar rasa syukurnya. Nah, jadi pandai-pandai kita bersyukur. Itu tujuan Ramadan. Kembalilah kita kepada nilai-nilai kemanusiaan, kembalilah kita kepada nilai-nilai kebaikan yang telah Allah ajarkan kepada kita lewat Ramadan. Jangan hilang, jangan berlalu, dipertahankan. Dipertahankan terus Bapak Ibu sekalian. Tetap kita pada rel kebaikan tadi.
walaupun jalannya sulit dan mendaki. Walaupun jalannya sulit dan mendaki, tetap kita tempuh itu terus. Karena orang-orang yang menempuh jalan Allah memang begitu diuji oleh Allah. Tidak boleh kita lemah, karena kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada dimanapun kalian berada, kata Allah. Aku akan berada dimanapun kalian berada. Selama kita menjaga fitrah kita sebagai manusia, Allah selalu menemani kita. Allah dan malaikat turun, malaikat mendampingi orang yang beriman di jalan Allah. Dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Orang yang berada di jalan Allah ini. Jalan Allah memang sulit dan mendaki. Tidak mengapa, yang penting ujungnya berbuah manis. Daripada orang yang menempuh jalannya mudah terus, nikmat terus, di akhirat dia tidak dapat apa-apa lagi. Karena segala kenikmatan sudah Allah berikan. Dan itu cuma sebagian kecil aja dibandingkan dengan akhirat. Nikmat dunia tidak ada apa-apanya. Dunia tidak lebih dari 11 sayap nyamuk. Nah, coba bayangkan kata Rasul. Dunia ini tidak lebih dari 11 sayap nyamuk. Murah sekali harganya. Rasulullah ke pasar bawa bangkai kambing. Nih, bangkai kambing sahabatnya. Siapa yang mau membeli ini? Tidak ada yang mau beli. Sudah bangkai kambing, tidak ada sahabat. Sudah jadi bangkai, tidak mau kami beli, kita sahabat. Kalau tidak mau beli, dikasih gratis. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau bangkai kambing. Apa kata Rasulullah? Dunia itu lebih buruk daripada bangkai kambing ini. Jadi jangan bangga kalau ada punya dunia, jangan bangga. Nikmatnya bukan di sana. Kata Bilal, nikmatnya justru dirasakan ketika kita diuji dengan sesuatu yang pahit. Di situ baru kita merasakan bagaimana iman itu. Makanya kita hidupnya teruslah menempuh jalan Allah. Walaupun jalannya tidak mudah, walaupun jalannya sulit dan mendaki, tempuh jalan Allah. Umur kita sudah semakin dekat, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah semakin dekat. Coba kita berhitung, coba kita membaca diri, kita sudah melakukan apa? Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca dirimu, cukup hari ini engkau menghisap dirimu sendiri. Kata Umar bin Khattab, hisap dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah. Hasibu anfusikum, hisap dirimu sendiri sebelum engkau dihisap oleh Allah. Hitunglah kita sudah berbuat apa ini. Kita lihat amal ibadah kita bagaimana, kita lihat akhlak kita seperti apa, kita lihat bagaimana kerinduan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita, keikhlasan kita seperti apa. Buatlah, semakin bertambah usia, semakin bertambah segala kebaikan kita. Inilah namanya orang yang bersyukur itu. Dia beri Allah usia, dia gunakan usia itu untuk jalan Allah. Apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia gunakan untuk jalan Allah. Hartanya, kedudukannya, istrinya, anaknya, semua dia bawa kepada jalan Allah. Dan bahkan dirinya, dia arahkan kepada Allah. Kenapa? Sadar bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah. Semua kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kembali dengan kembali yang buruk. Su'ul khotimah na'udzubillah. Kita minta kepada Allah supaya kita kembali dalam keadaan yang baik. Untuk kembali kepada Allah dengan baik, lakukan kebaikan. Untuk bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik, lakukan terus kebaikan. Lakukan kebaikan. Berbuat baik, menyegerakan kebaikan. Jangan menunda-nunda lagi. Sudah tidak punya waktu lagi. Jangan tunda-tunda. Nanti. Jangan tunda-tunda. Terus berusaha untuk berbuat baik semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? Harus semaksimal mungkin, optimal, maksimal. Apa yang bisa kita kerjakan ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk membela agama Allah? Dan lakukan semua itu karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan itu semua kita lakukan. Tidak berharap lain, hanya berharap akan rahmat Allah saja. Yang kita harapkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar ada dalam Al-Quran. Bapak-bapak. Rahmat Allah yang paling besar dalam Quran. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup bagi kalian telah kami turunkan kitab Al-Quran yang kami bacakan kepada kalian. Inna fi dzalika la rahmah. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat rahmat Allah yang besar. Rahmat Allah paling besar dalam Quran. Ramadan turun itu, Masya Allah, turun Quran. Bukan turun yang lain. Ramadan turun Quran. Rahmat Allah dalam ada Quran. Dalam Quran rahmat Allah. Untuk masuk surga yang diperlukan adalah rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak bisa kita masuk surga. Dengan amal ibadah kita tidak bisa. Kecuali dengan rahmat Allah. Dan rahmat itu ada dalam Al-Quran. Maka dekatkan diri kita dengan petunjuk Allah, Al-Quran.
Sering-sering baca Quran Bapak, didengar, dibaca, diartikan, dipahami, diamalkan, diajarkan, hafal, pelihara Al-Quran. Teruslah tingkatkan kualitas diri kita nanti itu. Nanti di akhirat kualitas diri kita ukurannya, barometernya adalah Al-Quran. Itu ukuran kualitas kita. Tempat kita di mana, Quran itu alat ukurnya. Baca, naik, baca, naik, baca, naik. Sesungguhnya kedudukanmu di mana ayat bacaanmu. Berarti kan kualitas kita ukurannya itu. Maka terus kita pertahankan. Quran ini menjaga. Insya Allah kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran, fitrah jadi kita akan terjaga. Karena Quran itu syifa, dia obat zahir batin. Setiap kita membaca Quran, dia akan memperbaiki sistem struktur zahir batin kita itu. Al-Quran itu obatnya. Barangkali ada hati-hati yang masih beku, yang keras tadi. Karena sering baca Quran, lambat laun dia jadi lunak, lambat laun jadi lembut. Barang tadi ada yang marah kita kurang sabar. Dengan baca Quran, lahir kesabaran. Barangkali tadi kita sombong, angkuh dan sebagainya. Dengan baca Quran, hilang kesombongan, hilang keangkuhan. Quran itu obat memperbaiki sistem zahir batin manusia. Kalau tidak kita baca, kita akan dalam keadaan yang sulit. Sulit nanti kita. Di akhirat tidak ada penolong kita. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, syafi'an wa ashabi. Kata Rasulullah hadisnya. Baca Quran. Sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan, syafaat. Orangnya baca Quran dapat syafaat. Quran itu memberikan syafaat. Jadi, kalau ulun memahami begini, Rasul itu memberikan syafaat kepada umatnya yang memegang teguh Quran dan sunnahnya. Baca Quran, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an wa ashabi, dan menjadi sahabatmu dalam kubur tuh, menjadi teman kita tuh. Ayat Al-Quran menjadi teman sahabat kita. Quranlah yang menjaga fitrah kita untuk tetap ada sebagai manusia. Kalau tidak ada Quran, akan kehilangan fitrah kita. Nah, jangan sampai kehilangan fitrah. Bacalah Quran. Setiap waktu ada kesempatan Bapak Ibu baca Quran. Sekarang sudah mulai tingkatkan kualitasnya. Tidak sekedar kita baca, tapi sudah mulai itu dipahami, direnungkan. Ayat dihayati, diamalkan. Dan sekarang rasanya untuk itu tidaklah sulit. Kalau kita tidak mampu, sekarang Quran terjemah ada. Atau kurang paham, kita tinggal datang ke masjid, kita bisa bertanya sama orang yang ahli, yang tahu, yang mengerti. Banyak tempat kita belajar. Dimudahkan semua oleh Allah itu. Nah, cobalah dekatkan lagi diri kita dengan petunjuk Allah Al-Quran, supaya dengan itu kita tetap sebagai manusia. Tidak berubah. Coba lihat, yang tidak berubah adalah Al-Quran. Tandanya Quran itu fitrah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang, apakah ada yang berubah dari Quran? Tidak ada yang berubah. Quran tidak berubah, dia terjaga. Maka manusia yang berdekat dengan petunjuk Allah, dia juga tidak akan berubah. Dia terjaga, tetap dalam fitrahnya sebagai manusia. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.